Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom, dan sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita akan saksikan dulu tanggapan dari warga berikut ini terkait sistem pembelajaran di UT. Saya Fauzan, karyawan swasta. Saya ingin nanya, kualitas dosen di Universitas Terbuka Jakarta sama nggak sih dengan kualitas dosen di universitas lainnya? Saya Zaini, sebagai staf pengajar, izin bertanya apakah lulusan UT Jakarta dijamin sejajar dengan lulusan universitas lainnya di Indonesia? Pak Edward, tadi kita udah sama-sama melihat nih ada pertanyaan dari warga terkait sistem pembelajaran di UT. Nah, yang menarik ini ada pertanyaan menanyakan nih Pak, sebagai perguruan tinggi negeri, apakah kualitas dosen UT Jakarta setara dengan dosen perguruan tinggi negeri lainnya? Ini seperti apa Pak Edward? Oke, UT Jakarta itu kan institusi networking, ya, mengandalkan kerjasama dengan mitra. Ya. Dosen UT sendiri, dosen tetapnya tentunya ada, dan di samping itu karena kita bermitra, kita juga menggunakan dosen-dosen yang bukan dari UT. Nah, karena jumlah mahasiswa yang banyak itu memerlukan dosen yang banyak juga, yang sesuai dengan kualifikasinya. Dan kita juga ada merekrut dosen-dosen dari perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Jadi kalau dikatakan setara, ya toh mereka juga yang ikut berkontribusi di Universitas Terbuka Jakarta. Jadi sudah tidak diragukan lagi pemirsa, kalau dosen-dosen dari UT Jakarta itu bisa dikatakan sama kualitasnya dengan universitas-universitas negeri lainnya. Jadi ada pilihannya nih pemirsa. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua Pak, juga menarik. Dia menanyakan apakah lulusan UT Jakarta dijamin setara dengan lulusan perguruan tinggi negeri lainnya Pak? Saya akan memberikan ilustrasinya. Pada tahun 2019 lalu, penerimaan pegawai negeri CPNS itu terbanyak itu lulusan dari Universitas Terbuka se-Indonesia. Keren. Dan itu masuk rekor muri kalau nggak salah ya. Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Sebagai perguruan tinggi berbadan hukum nih, apakah UT Jakarta itu setara dengan universitas lain seperti UGM, UI, dan 16 universitas negeri lainnya? Setara sesama, kalau sudah jadi PTNBH ya setara. Oh, sama kan? ya. Sama mereka juga PTNBH, cuma lebih duluan. Kita gabung belakangan. Tapi namun dari secara keunggulan Pak, apa yang membedakan? Kalau keunggulan ya itu tadi, kita memang bahan ajar kita itu sudah self content dan self instructional, bisa dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Dan konten inilah yang jadi kebanggaan UT ya, antara lain. Oke, dan untuk sejauh ini Pak, strategi untuk supaya akhirnya mahasiswa-mahasiswa itu, mungkin saat ini kan banyak mahasiswa yang sebenarnya masih belajar untuk peralihan dari konvensional ke pembelajaran jarak jauh seperti online. Nah, strategi yang saat ini tengah digencarkan dari UT sendiri untuk mempertahankan mereka seperti apa? Ya, tentunya kita ke depan akan lebih membawa mahasiswa untuk menambah literasinya terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, mungkin sebelumnya kita juga sudah pernah membahas bahwa bimbingan selama semester pertama bagi mahasiswa baru itu sangat kita pentingkan, dan juga sudah ada program untuk itu yang namanya dalam program layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Nah, itu akan kita lebih intensifkan lagi, dan ada evaluasi juga nantinya untuk perbaikan ke depannya. Nah, ketika layanan itu bisa diadopsi, diserap oleh mahasiswa, maka selanjutnya diharapkan mahasiswa sudah bisa mengikuti pendidikan jarak jauh ini. Karena apa? Karena waktu yang kritis itu adalah semester 1 sampai semester 3. Kalau sampai semester 3 mereka dapat nilai yang baik, kesananya itu udah lebih mudah. Tapi kalau begitu masuk semester 1, dia tidak mengikuti kaidah-kaidah, tidak mengikuti program-program yang kita berikan, terus tiba-tiba ikut ujian saja, nilainya anjlok, ini agak repot untuk
recovery-nya ini untuk bangkit kembalinya agak susah. Karena tadi kembali lagi dengan sistem tutorial yang tadi Ya. sudah diterapkan di awal ya Pak, sebenarnya Ya, sudah betul. jelas bagaimana cara pembelajarannya. Karena Ya. sistem pembelajaran jarak jauh ini memang agak sangat, bukan agak lagi, sangat berbeda ya Pak Ya, dengan benar. sistem konvensional. Ini diminta untuk lebih mandiri lagi. Tapi kan Pak, kalau kita mengingat mahasiswa UT Jakarta sendiri itu dari kalangan usia. Nah, kalau kalangan usia yang kita bilang sudah berumur gitu loh Pak. Nah, ini kan Berumur, ya. pasti ada kendala di teknisnya. Ini pelatihannya itu seperti apa yang akan diberikan UT? Nah, kita memang ke depan ketika endemi pun mungkin akan ada pilihan ya, yang learning delivery dengan tutorial webinar yang online ini kemungkinan akan tetap dilaksanakan ya. Karena kalau nggak mundur dong kita. Sudah dapat moda yang baru dan itu juga disukai, kemungkinan itu diterapkan tapi mungkin nggak semua. Di tempat-tempat tertentu barangkali akan ada kembali seperti tutorial tatap muka. Nah, mungkin yang generasi yang sudah tidak muda tadi itu bisa ikut di situ. Nah, namun kalau untuk menambah keterampilan mereka, bisa kita menyediakan waktu untuk datang ke UT Jakarta, membimbing mereka. Sebetulnya dengan mitra juga ada itu. Dia bisa Yang mendatangi Salut dan Pokjar dan Salut itu. Wah, Bisa di situ. sangat terfasilitasi nih pemirsa. Jadi buat yang berumur juga tidak perlu takut jika ada kendala di teknis karena dan juga yang terkendala dengan akademisi ataupun keuangan, ini sangat terbuka lebar dari UT Jakarta. Ya, luar biasa Pak pembicaraan kita. Terima kasih Pak Edward Zuber, Direktur UT Jakarta, sudah berbagi dengan kami. Pemirsa, kuliah sambil kerja dengan biaya terjangkau, Universitas Terbuka Jakarta saja. Karena pendaftarannya gampang, tinggal download formulir pendaftaran gratis, klik sia.ut.ac.id dan upload berkas pendaftaran kamu. Dan untuk info lebih lanjut di call center 15 000 24 atau ke halo@ut.ac.id. Saya Gesmi Sitanggang, kembali ke studio.